Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kita dapat merenungkan firman Tuhan kembali. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan, saya beri judul Kerinduan akan Allah. Nats firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 12. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menuntun kami dalam merenungkan firman-Mu dan menuntun hamba-Mu dalam menguraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 12, saya melihat ada dua bagian. Yang pertama ayat 1 sampai 9 itu berbicara tentang ungkapan kerinduan Daud akan Allah. Lalu ayat 10 sampai 12 itu mengenai ungkapan Daud di mana Daud berpikir tentang nasib musuh-musuhnya. Fokus yang akan menjadi renungan kita itu pada ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang kedua dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Bapak Ibu Saudara, Daud mengatakan, "Aku mencari Engkau." Dan kata ini diikuti dengan jiwaku haus kepadamu dan tubuhku rindu kepadamu. Sebenarnya tubuh dan jiwa Daud di sini mewakili dirinya Daud yang rindu akan Tuhan. Sehingga bila diungkapkan dengan cara lain, kira-kira Daud ingin mengatakan bahwa Daud mencari Tuhan karena Daud rindu akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ungkapan kerinduan Daud akan Tuhan ini digambarkan oleh Daud seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Itu artinya Daud sangat rindu akan Tuhan. Nah, mari kita melihat sebenarnya ungkapan kerinduan Daud akan Tuhan ini dilatar belakangi oleh suatu peristiwa. Dan peristiwa itu tergambar di dalam ayat yang pertama. Dikatakan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Mazmur ini menunjuk kepada usaha Saul untuk membunuh Daud. Dan itu tertulis di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai 28. Diceritakan Saul mengepung pegunungan Sif, di mana Daud dan tentaranya bersembunyi di balik gunung batu. Namun tiba-tiba ada seorang yang memberitahukan kepada Saul bahwa orang Filistin menyerbu kota. Saul pun berhenti mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Lalu orang menyebut tempat itu sebagai Gunung Batu Keluputan. Jadi, kita dapat mendapatkan suatu gambaran bahwa
ungkapan kerinduan Daud akan Allah di sini, konteksnya sebenarnya adalah ucapan syukur Daud kepada Tuhan yang sudah meluputkannya dari tangan Saul. Jadi ketika Daud mengungkapkan di dalam Mazmurnya bahwa Daud mencari Allah, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, dan seterusnya. Sebenarnya itu adalah ungkapan kerinduan Daud kepada Tuhan karena Daud diliputi dengan ucapan syukur. Karena Allah telah meluputkannya dari tangan Saul. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat bahwa Daud mengekspresikan kerinduannya akan Allah dalam beberapa cara. Kita akan lihat. Kerinduan Daud akan Allah diekspresikan dalam beberapa cara. Yang pertama, memandang kepada Tuhan. Di dalam ayat 3 dan 4. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang ketiga dikatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Jadi, memandang kepada Tuhan di sini, maknanya adalah memandang dengan rasa kagum kepada Tuhan. Sekali lagi, Daud memandang Tuhan dengan rasa kagum karena Tuhan yang telah menunjukkan kasih setianya. Tuhan telah meluputkan Daud dari tangan Saul. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dilakukan oleh Daud. Memandang kepada Tuhan dengan rasa kagum. Yang kedua, Daud mengekspresikan kerinduannya kepada Allah dengan cara memuji Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 5 dan 6, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Daud yang penuh dengan ucapan syukur, dia mengekspresikan ucapan syukurnya dengan cara memuji-muji Tuhan, atau mengungkapkan kerinduannya akan Allah dengan cara memuji Tuhan. Yang ketiga, Daud mengekspresikan kerinduannya akan Allah dengan cara mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 sampai 9 dikatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai.
jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Daud mengingat-ingat akan pertolongan Tuhan di masa kesesakannya. Dan dia mengatakan bahwa sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Tidak ada penolong yang lain selain daripada Allah yang telah meluputkan Daud dari tangan Saul. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita pernah punya pengalaman ditolong oleh Tuhan. Dan ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, kita pun didorong, ada semacam dorongan yang dari dalam hati kita untuk mengucap syukur, untuk mencari Tuhan dalam beberapa cara, memandang Tuhan dengan kagum, memuji Tuhan atau mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongannya, dan mengingat-ingat Tuhan telah menolong kita. Inilah yang dialami oleh Daud. Dan kerinduannya akan Allah yang diungkapkan dalam Mazmur ini berkaitan dengan pengalaman Daud. Ditolong oleh Tuhan, diluputkan oleh Tuhan dari tangan Saul. Karena itulah Daud mengungkapkan kerinduannya akan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk kepada refleksi. Apa yang dapat kita pelajari dari renungan ini? Yang dapat kita pelajari dari renungan ini adalah pengalaman ditolong Tuhan. Itu membuat kita rindu mencari Tuhan. Membuat kita rindu akan Tuhan. Dan kerinduan akan Tuhan itu biasanya diungkapkan atau diekspresikan dengan 3 cara. Memandang atau kagum kepada Tuhan. Memuji atau bersyukur kepada Tuhan. Dan mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Dan biarlah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang pernah ditolong Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, Bapak, Ibu juga dapat mengingat kembali. Apakah Bapak, Ibu memandang Tuhan, kagum kepada Tuhan? Apakah Bapak, Ibu memuji atau bersyukur kepada Tuhan? Apakah Bapak, Ibu juga mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan? Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dapat meneguhkan kita bahwa pengalaman ditolong Tuhan itu membuat kita, mendorong kita semakin rindu untuk mencari Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Firman-Mu meneguhkan kami bahwa pengalaman ditolong Tuhan itu membuat kami atau mendorong kami untuk rindu mencari Tuhan, rindu akan Tuhan. Dan kami dapat mengungkapkan kerinduan akan Tuhan dalam beberapa cara. Dapat memandang Tuhan dengan rasa kagum. Kami memuji atau bersyukur kepada Tuhan untuk semua pertolongan-Mu. Kami juga mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya renungan firman-Mu ini akan meneguhkan, membangun iman kami, dan menuntun kami untuk terus memiliki kerinduan akan Allah. Berkati sidang jemaat-Mu sekalian dalam pertumbuhan iman, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergumulan-pergumulan apapun, dan Tuhan kiranya melindungi jemaat-Mu dari berbagai macam apapun, khususnya dalam masa pandemi virus corona ini, supaya jemaat-Mu dilindungi Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa supaya Engkau juga memeliharakan jemaat-Mu selalu. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.